Sempat hidup seharian, listrik di Aceh Utara, Aceh kembali padam. Akibatnya, aktivitas warga terdampak banjir terganggu, sedangkan jaringan seluler ikut hilang. Listrik di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sejak Senin petang kembali padam. Padamnya listrik mengakibatkan aktivitas warga menjadi terganggu. Di Desa Blangperia, Kecamatan Samudra, warga mengeluhkan listrik yang tidak kunjung normal. Padamnya aliran listrik juga memutus akses komunikasi dikarenakan hilangnya jaringan seluler. Warga pun berharap agar perusahaan operator seluler tidak bergantung dengan adanya listrik dari PLN, sehingga jika listrik padam tidak berpengaruh terhadap jaringan seluler maupun internet. Dan saudara, kita akan pantau situasi terkini penanganan pasca banjir di Aceh Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di sana. Selamat siang Zikri. Informasi yang kami dapatkan kemarin listrik di Aceh Utara kembali padam. Lalu bagaimana situasinya siang hari ini? Pada Senin sore kemarin dan pagi tadi sekitar pukul 7 pagi listrik kembali menyala dan dampak pemadaman listrik ini memang sangat berpengaruh pada jaringan seluler dan juga internet sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk berkomunikasi. Namun seiring berjalannya waktu internet kembali pulih ketika pagi tadi listrik kembali nyala, begitu Imron. Memang masyarakat pun berharap jika kondisi listrik di Aceh khususnya Aceh Utara padam, mereka berharap agar tidak terputus koneksi jaringan telepon seluler maupun internet. Sehingga meskipun listrik tidak ada, masyarakat tetap bisa berkomunikasi. Imron. Baik, tadi Anda katakan sempat padam, kemudian nyala lagi, dan hingga akhirnya padam begitu ya kemarin ya. Bisa digambarkan kepada kami Zikri, sebenarnya dalam sehari itu bisa full menyala listrik atau ya kadang padam kemudian menyala kembali sejak bencana terjadi? Ya, memang Imron, kondisi kelistrikan saat ini di Aceh terkhusus di lokasi saya melaporkan ini di Aceh Utara memang belum normal begitu Imron, dikarenakan masih ada terus pengerjaan dari pihak PLN, dikarenakan sebelumnya saat banjir yang melanda Aceh ada beberapa tiang listrik yang tumbang sehingga memang ini membutuhkan proses yang begitu panjang. Memang untuk terkait pemadaman listrik sebelumnya sempat terjadi di Aceh itu dengan sistem penyalaan secara bergilir, begitu Imron. Memang di lokasi tempat saya melaporkan saya ini, khususnya di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, kemarin Minggu listrik sempat menyala seharian dan kemudian pada Senin kemarin sore listrik sempat padam. Itu menurut yang kami konfirmasi kepada pihak PLN ini ada kendala di pembangkit Arun Luxmawe sehingga terjadinya pemadaman hampir di sebagian wilayah Aceh, Imron. Tentu saja pemadaman listrik itu atau listrik yang padam ini tentu saja mengganggu aktivitas warga pada malam hari, terutama begitu di Zikri, termasuk pada saat penanganan bencana, termasuk juga dengan distribusi bantuan serta aktivitas warga. Bagaimana warga bisa bertahan? Iya, memang Imron, ini menjadi dilema bagi masyarakat. Di satu sisi mereka terdampak bencana memang sangat membutuhkan saat ini aliran listrik, dikarenakan banyak proses yang dilakukan oleh masyarakat terutama di rumahnya, membersihkan rumah, menggunakan mesin pompa air untuk membersihkan genangan lumpur yang di rumah. Jika listrik tidak nyala, memang ini menjadi kesulitan bagi masyarakat. Selain itu juga untuk kehidupan masyarakat sehari-hari seperti memasak nasi dan lain sebagainya. Ini makanya listrik salah satu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang terdampak banjir, Imron. Zikri, informasi juga yang kami dapatkan sudah beberapa hari terakhir di Aceh Utara turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan cuaca sejak pagi hingga siang hari ini? Iya, memang Imron terkait curah hujan di Aceh Utara memang ini sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Ini biasanya hujan turun di tengah malam hingga menjelang pagi begitu Imron, mulai dari intensitas ringan hingga berat begitu Imron. Nah, memang kondisi saat ini di siang ini di Aceh Utara, di lokasi tempat saya melaporkan saat ini memang sedang dilanda hujan dengan intensitas sedang begitu Imron. Memang dari perakirawan BMKG
Malikusale Lukmoya juga mengimbau kepada 11 kabupaten kota agar meningkatkan kewaspadaannya dikarenakan memang intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan memang tergolong tinggi begitu Imron. Daerah yang harus meningkatkan kewaspadaannya itu ada di 11 kabupaten kota maksud kami, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan juga beberapa kabupaten kota lainnya, Imron. Baik, beberapa hari terakhir di Aceh Utara diguyur hujan. Sementara itu warga dibantu pemadam kebakaran juga berusaha membersihkan jalan begitu ya Zikri ya dari sisa-sisa lumpur, sisa banjir. Lalu bagaimana proses pembersihan jalan saat ini? Apakah dapat dilakukan dengan maksimal? Untuk pembersihan jalan memang terus dilakukan, tetapi hasil pantauan kami ada beberapa desa itu pembersihan jalan itu dilakukan di tiap desa itu mereka pada masyarakat melakukannya secara swadaya begitu Imron. Nah seperti di lokasi tempat saya melaporkan saat ini merupakan kawasan pusat perbelanjaan di Kecamatan Samudra, bisa terlihat memang kondisi pertokoan di sini sebagian masih tutup begitu Imron, dikarenakan memang jalur akses untuk menuju pertokoan di sini masih tergenang lumpur. Dan ini memang menjadi dilema bagi pedagang hingga 3 pekan ini memang belum bisa beroperasi dengan normal, Imron. Baik, diguyur hujan lalu bagaimana dengan kondisi pengungsian di sana? Apakah tenda-tenda dan juga kebutuhan pangan lainnya cukup memadai hingga hari ini? Memang untuk kebutuhan pangan seperti logistik memang terus disalurkan oleh pemerintah maupun relawan-relawan yang ada di Aceh. Dan kebutuhan logistik bagi masyarakat pun terus dipenuhi meskipun berbagai rintangan para pemerintah maupun relawan untuk menembus ke lokasi. Nah memang jika melihat kondisi masyarakat saat ini di lokasi pengungsian memang masih jauh dari kata layak, terutama di kawasan pedalaman yang ada di Aceh Utara di Kecamatan Langkahan. Hingga hari ini mereka masih menempati lokasi pengungsian di perkebunan sawit dengan tenda terpal seadanya yang dibangun secara mandiri. Ini jauh dari kata layak, mengingat kondisi ini sudah 3 pekan begitu Imron. Terlebih lagi kondisi saat ini dilanda hujan sehingga untuk keamanan para pengungsi ini tidak terjaga dengan baik begitu Imron. Dan juga hingga hari ini belum ada kepastian kapan akan dibangunnya hunian sementara bagi mereka yang rumahnya hilang diterjang banjir bandang, Imron. Baik, menarik soal hunian sementara bagi warga terdampak begitu ya. Untuk lahannya sendiri, Zikri, apakah sudah ditetapkan di mana lokasi akan dibangun hunian sementara tersebut? Iya, Imron, hingga hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak pemerintah. Sejauh ini kapan akan dibangunnya hunian sementara dan lokasinya di mana begitu Imron. Namun memang yang diharapkan oleh masyarakat saat ini yaitu bagi mereka yang tidak memiliki rumah akibat diterjang banjir bandang yaitu hunian sementara maupun tenda yang lebih layak, mengingat memang kondisi sejauh beberapa hari ini memang dilanda hujan dan mereka pun masih serba kekurangan, terutama perlengkapan tidur seperti perlengkapan besi dan juga yang sangat dibutuhkan air bersih, Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana terkait kondisi terkini di Aceh Utara Aceh. Selamat bertugas kembali.